Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, masih terkait perang Ahzab. Jadi tadi perang Ahzab dikatakan dengan Ahzab dari kata hizbun, artinya kelompok, karena kaum orang-orang musyrikin mereka berkelompok-kelompok. Dan juga disebut dengan perang Khandaq, yang artinya perang parit, karena Rasulullah menggali parit ya atas usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, pada perang ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 6 orang kaum muslimin yang gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 orang dari orang-orang musyrikin. Meskipun ia tidak ada berhadap-hadapan, pasukan ini tidak berhadap-hadapan secara langsung, namun ada korban yang jatuh karena ya mereka saling melempari dengan anak panah. Dan di antara sahabat yang akan syahid nantinya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala yang terkena panah di lengannya, ya, yang menyebabkan uratnya terputus dan menyebabkan banyak darah yang mengalir. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah hal tersebut kita membahas pekan yang lalu pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kita sebutkan bahwasanya Bani Quraidah ini mulai berkhianat kepada kaum muslimin karena adanya iming-iming dari sahabatnya dari Bani Nadir, dari Huyai bin Ka'ab, ya, yang memang datang kepada orang-orang Bani Quraidah supaya dia mau berkhianat kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka pun menyediakan pasokan makanan kepada orang-orang musyrikin di luar parit, dan juga mereka ya mau menyiapkan peralatan senjata, pedang, tombak, tameng dan sebagainya. Ya, mereka juga sudah persiapkan untuk membantu orang-orang musyrikin. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya ketika mendengarkan desas-desus ini, Rasulullah langsung mengirim beberapa orang sahabat untuk memastikan apakah benar orang-orang Bani Quraidah ini berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di bentengnya Bani Quraidah, utusan ini bertanya kepada Bani Quraidah, dan mereka mengingkari bahwasanya mereka pernah ada perjanjian dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bertanya, ya, siapa Muhammad yang kalian maksud? Siapa Rasulullah yang kalian maksud? Ya, mereka sudah menampakkan pembangkangannya, pengkhianatannya kepada kaum muslimin. Nah, sehingga hal ini membuat posisi kaum muslimin sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena di luar parit ada 10.000 pasukan orang-orang musyrikin. Kemudian di dalam benteng, ya, di dalam benteng Madinah, di dalam parit tersebut, ya, ada kaum muslimin, namun ada juga orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi ini yang berada di belakang kaum muslimin, mereka sudah mau berkhianat. Artinya musuhnya kaum muslimin dari dalam dan juga dari
dari luar parit. Ya, yang membuat kaum muslimin sangat khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Nah, bahkan ya disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ya ketika musuh datang kepada kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian. Dari atas kalian maksudnya orang-orang Quraisy dari luar parit, dan dari bawah kalian yaitu dari orang-orang Bani Quraidah, ya, yang membuat penglihatanmu terpana dan hatimu sesak sampai tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kaum muslimin diuji dan digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, seperti itu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kondisi kaum muslimin, kondisi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab ini. Kondisi yang begitu genting karena musuh yang semakin banyak. Ya, bahkan untuk menghadapi orang-orang Quraisy saja dan sekutu-sekutunya, kaum muslimin sudah sangat kewalahan. Apalagi ditambah dengan musuh yang baru, yang dimana musuh ini berasal dari dalam parit, dalam pertahanannya kaum muslimin, sehingga membuat sebagian suku dari orang-orang mukmin ini mulai ciut nyalinya. Bahkan ada yang sudah sempat berpikir untuk memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin, yaitu dari Bani Salamah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ahzab juga. Dalam surah Al-Ahzab banyak diceritakan tentang perang Ahzab. Ya, bahkan namanya saja surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Ya, di sini orang-orang munafik juga sudah mulai menampakkan ya penyakitnya. Ketika melihat kaum muslimin terdesak, pasukan dari luar, pasukan dari dalam, maka mereka juga mulai menampakkan penyakitnya, mulai menampakkan bisanya kepada kaum muslimin. Ya, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengatakan, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya saja. Allah dan Rasulnya menjanjikan pada saat menggali parit, Rasulullah mengatakan, ya telah diperlihatkan kepada saya kunci-kuncinya istana Persia, kunci-kuncinya istana Romawi, kunci-kuncinya istana Yaman. Kemudian, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat tinggal bagimu, maka kembalilah ke rumah-rumah kalian. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firara. Mereka mengatakan tidak ada orang yang berjaga di rumah kami mau pulang saja ke rumah kami. Padahal bukan itu, tapi alasan sebenarnya adalah karena mereka gentar dengan pasukan musuh. Jadi sebagian kaum muslimin sudah ada yang gentar hatinya, sudah ada yang mau pulang ke rumahnya, berlindung di rumahnya. Ditambah dengan dikompor-kompori oleh orang-orang munafik. Ya, mereka mengatakan, orang-orang munafik mengatakan, sekaranglah sudah waktunya terlihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu cuma tipu daya saja, tidak ada benarnya. Bahkan kita saja pada hari ini, kata orang-orang munafik, untuk buang hajat saja itu sangat khawatir. Apalagi ya kalau memimpikan istananya Persia, istananya Romawi, istananya Yaman, ini sangat jauh. Ini yang dikatakan oleh orang-orang munafik kepada orang-orang muslim, kaum muslimin, untuk ya semakin membuat hati mereka semakin gentar terhadap keadaan yang sangat mencekam tersebut. Nah, di kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa bagaimana kondisinya. Kalau kita bayangkan, kalau kita berada pada kondisi tersebut, berada dalam kota Madinah,
di luar parit ada 10.000 pasukan musuh, di dalam ada orang-orang Yahudi, ada lagi orang-orang munafik. Sebagian kaum muslimin sudah gentar hatinya, ya, sehingga membuat semakin sedikit kaum muslimin. Tapi di situ itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka dengan keislaman Nuaim bin Mas'ud. Ya, Nuaim bin Mas'ud dari Ghatafan. Ya, dia merupakan salah satu pemuka dari Ghatafan, dan dia masuk Islam dan belum diketahui oleh kaumnya. Ya, dia masuk Islam sementara kaumnya, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi Bani Quraidah, belum ada yang mengetahui bahwasanya orang ini sudah masuk Islam. Dia menyelinap, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislamannya dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaumku belum tahu saya masuk Islam. Maka perintahkan kepada saya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, gembosilah kaummu agar mundur dari perang semampumu, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Jadi diperintahkan kepada Nuaim bin Mas'ud agar melakukan tipu daya supaya mereka ini bisa mundur. Ya, sehingga Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia datang ke Bani Quraidah, datang ke Bani Quraidah dan mengatakan, wahai Bani Quraidah, sesungguhnya orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan itu tidak sama kondisinya dengan kalian. Kalau mereka pulang, maka tidak akan dikejar oleh kaum muslimin, kampung mereka jauh. Tapi kalian, kapan mereka tinggalkan kota Madinah ini, maka kalian tinggal sendiri, sementara rumah kalian di sini, keluarga kalian di sini, harta kalian di sini. Jadi sangat rugi jika kalian mau membantu orang-orang Quraisy. Kemudian dia memberikan keyakinan kepada Bani Quraidah dengan mengatakan, begini saja, saya memberikan solusi. Buat ambil sebuah kepastian dari orang-orang Quraisy dan dari orang-orang Ghatafan bahwasanya mereka tidak akan meninggalkan kota Madinah sampai mereka mengalahkan kaum muslimin. Apa buktinya? Minta dari mereka satu orang saja di antara pemimpin-pemimpinnya sebagai jaminan, sebagai jaminan yang menunjukkan bahwasanya mereka serius tidak akan meninggalkan kalian di sini. Satu orang dari Quraisy dan satu orang juga dari Ghatafan. Dia mengatakan masuk akal. Kemudian Nuaim bin Mas'ud mendatangi orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mereka telah menyesal mengapa mereka berkhianat kepada Muhammad. Dia sangat menyesal, mereka sangat menyesal. Dan sebagai bukti atas penyesalan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan meminta satu orang pemimpin dari kalian, kemudian akan diserahkan kepada Muhammad untuk dipenggal lehernya. Jadi kalau mereka minta, jangan dikasih. Kalau kalian kasih, pasti akan dipenggal lehernya. Bukan jaminan itu, tapi akan dipenggal lehernya. Begitu pula yang dikatakan kepada Ghatafan seperti itu. Kemudian orang-orang Quraisy ini ingin memastikan apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud ini. Dia pun datang ke bentengnya Bani Quraidah dan mengatakan, wahai Bani Quraidah, sekaranglah saatnya kalian membantu kami. Membantu kami. Tapi Bani Quraidah mengatakan, sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu dan tidak ada peperangan bagi kami pada hari Sabtu. Begini saja, kami akan berperang dengan kalian besok, tapi kami memberikan syarat. Syaratnya adalah serahkan salah seorang di antara pemimpin kalian untuk tinggal di perkampungan kami ini, sebagai bukti keseriusan kalian bahwasanya kalian tidak akan meninggalkan kami
saat terjadi kekalahan. Akhirnya orang-orang Quraisy ini, ya mereka mengatakan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud, bahwasanya orang-orang Yahudi ini sedang meminta jaminan dari orang-orang Quraisy dan pasti akan diserahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang ke perkemahannya tanpa menyerahkan satu orang pun dari pemimpin-pemimpinnya. Kemudian Bani Quraidah mengatakan, benar apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Ternyata orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan tidak serius untuk menjalin kerjasama dengan kita. Buktinya mereka tidak mau memberikan jaminan. Akhirnya terputuslah hubungan antara Bani Quraidah dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan atas tipu daya yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Ya, akhirnya mulai terbuka celah untuk kaum muslimin karena hanya fokus kepada satu musuh saja, yaitu orang-orang yang berada di luar parit. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya yang terakhir kepada kaum muslimin pada perang Khandaq tersebut, dengan Allah mengirimkan kepada mereka angin topan, ya angin yang sangat kencang, ia memporak-porandakan tenda-tenda mereka, ditambah dengan suhu dingin pada waktu itu. Jadi sudah musim dingin, diterpa lagi dengan angin yang sangat kencang, ia membuat tenda-tenda mereka itu berterbangan, sehingga mereka tidak punya pilihan yang lain kecuali harus kembali, ia mundur pulang ke kampung halamannya. Orang-orang Quraisy pulang ke Mekah, orang-orang Ghatafan pulang juga ke kampung halamannya. Inilah akhir dari perang Khandaq tersebut, ya, di mana kemenangan di sini bagi kaum muslimin dan kekalahan yang telak bagi orang-orang Quraisy, karena mereka sudah mengumpulkan pasukan yang sangat banyak, dana yang sangat besar. Ya, yang namanya pasukan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Namun mereka pulang dengan tangan kosong, ya, tidak tercapai apa yang mereka cita-citakan, yaitu menghabisi kaum muslimin, ya, menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut adalah Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma ihzimhum wazalzilhum. Ya Allah, yang menurunkan kitab dan yang mempercepat hisab, kalahkanlah pasukan ahzab, pasukan musuh. Ya Allah, goncangkanlah mereka sekeras-kerasnya. Ya, setelah doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukannya, mengirim tentaranya, yaitu angin yang sangat kencang tersebut. Perang Ahzab ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mulai bulan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi hampir 1 bulan atau mungkin 1 bulan lamanya orang-orang Quraisy berada di luar parit tersebut mengepung kaum muslimin. Nah, kemudian setelah selesainya perang Ahzab ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah belum beristirahat, kaum muslimin belum beristirahat, karena tugas selanjutnya adalah memberikan perhitungan kepada Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, kemudian Nabi disertai dengan sahabatnya, pasukannya yang berjumlah 3.000 pasukan. Ya, 3.000 pasukan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, kepada mereka, karena mereka berangkat secara berkelompok-kelompok, Rasulullah mengatakan, ya, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, akhirnya sebagian ini kelompok, ada yang sudah masuk waktu asar belum sampai di perkampungan Bani Quraidah, karena perkampungan Bani Quraidah di, ya, ujungnya kota Madinah. Beda dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa yang memang tinggal di pusat, ya, kota Madinah. Bani Quraidah agak jauh, sehingga mereka berbeda. Ada yang tetap sholat, ya, pada waktunya, ada yang nanti sholat di Bani Quraidah.
Ya, dan mereka saling berargumentasi. Yang sholat tepat pada waktunya mereka mengatakan yang diinginkan oleh Rasulullah dari perkataannya adalah supaya kita ini bersegera, jangan lambat dalam perjalanan. Ada yang mengatakan tidak. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah memang kita sholat di sana nanti di Bani Quraidah. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Namun akhirnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan di antara mereka. Yang sholat pada waktunya tidak disalahkan, yang sholat di Bani Quraidah juga tidak disalahkan. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di Bani Quraidah, di dalam benteng mereka, pemimpinnya yaitu Ka'ab bin Asad, dia memberikan 3 pilihan kepada kaumnya. Yang pertama kata dia, kita semuanya masuk Islam. Kita semuanya masuk Islam tanpa terkecuali, maka Muhammad akan membebaskan kita semuanya. Pilihan yang kedua, kita bunuh anak-anak kita dan wanita-wanita kita, kemudian kita berperang melawan Muhammad dan pasukannya, supaya tidak ada lagi yang kita pikir di belakang. Ya, kalau sudah kita bunuh semua anak-anak kita, wanita-wanita kita, tidak lagi yang dipikir, tidak lagi beban. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kita meminta kepada Muhammad agar Muhammad mengampuni kita, memaafkan kita. Dan ternyata kaumnya menolak semua tawaran ini. Mereka tidak mau masuk Islam, mereka juga tidak mau berperang, mereka juga tidak mau minta maaf. Akhirnya pilihan yang terakhir adalah mereka harus bertahan saja di dalam bentengnya. Nah, sampai Rasulullah atau kaum muslimin meninggalkan benteng tersebut. Itu harapan mereka. Nah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh pasukannya sudah sampai di benteng Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengepung benteng tersebut dan melakukan perlawanan dengan melemparkan anak-anak panah masuk ke dalam benteng tersebut. Namun ini tidak memberikan efek yang sangat besar karena tingginya benteng yang milik Bani Quraidah. Akhirnya Rasulullah memilih untuk bertahan saja di luar benteng tersebut, mengepung mereka. Dan setelah berlalu 1 bulan lamanya pengepungan tersebut, akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah akhirnya menyerah. Menyerah dan tidak mampu lagi untuk bertahan lebih lama karena persediaan makanan yang terbatas di dalam benteng mereka. Kemudian kaum muslimin berusaha untuk membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya meringankan hukuman bagi mereka ini, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Cukup diusir saja dari kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, apakah kalian mau kalau keputusannya ini saya serahkan kepada salah seorang di antara kalian? Para sahabat mengatakan, terutama dari orang-orang Ansar, karena orang-orang Ansar ini masih punya hubungan emosional dengan orang-orang Yahudi, karena mereka lama tinggal di kota Madinah, berbaur dengan orang-orang Yahudi, punya hubungan emosional. Akhirnya mereka mengatakan, mau wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya serahkan urusan Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin dari orang-orang Ansar dan yang sudah terkena panah pada perang Khandaq kemarin. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz yang pada waktu itu tidak ikut bersama dengan pasukan karena lukanya yang sangat parah, maka dia pun dibopong dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah. Dan dia mengatakan, dengan lukanya tersebut dia mengatakan, kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang yang suka mencelah. Orang-orang Ansar sudah paham bahwasanya pasti keputusannya Sa'ad bin Mu'adz ini pasti berat, karena dia tidak lagi mau peduli kalau orang setuju tidak setuju, tidak peduli. Orang mencela tidak mencela, tidak peduli. Dan ternyata keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz ini adalah bahwasanya
laki-laki balik dari Bani Quraidah itu semuanya harus dibunuh. Kemudian perempuan-perempuannya dan anak-anaknya menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Itu yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Setelah mendengarkan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu telah memutuskan sesuai dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Ya, ternyata keputusannya Mu'adz itu sama dengan apa yang akan diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena memang kesalahan atau pengkhianatan Bani Quraidah ini sudah sangat besar, sudah sangat fatal, karena bisa mengakibatkan terbunuhnya banyak kaum muslimin. Beda dengan pengkhianatannya Bani Nadir, beda juga dengan pengkhianatannya Bani Qainuqa yang dampaknya itu kecil. Tapi kalau pengkhianatannya Bani Quraidah ini dampaknya sangat besar terhadap kaum muslimin. Maka mereka pun dieksekusi satu persatu oleh kaum muslimin, dan jumlah mereka 600 sampai 700 orang. Ya, semuanya dieksekusi mati, dipenggal lehernya. Ya, itulah hukuman yang teringan, hukuman mati yang paling ringan, dengan cara dipenggal lehernya, karena itu lebih cepat menyebabkan kematian dan tidak terlalu lama merasakan kesakitan. Ya, jadi 600 sampai 700 orang Bani Quraidah semuanya dieksekusi mati oleh kaum muslimin. Adapun wanita-wanitanya, anak-anaknya semuanya dijadikan sebagai tawanan. Sebagian di antara mereka ada yang masuk Islam dan masuk bagus keislamannya setelah itu. Ada satu orang perempuan yang juga dieksekusi mati karena dia telah membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menjatuhkan batu penggilingan kepada sahabat ini, yang membuat sahabat ini meninggal dunia. Maka wanita ini pun dieksekusi sebagai bentuk kisos. Kisos karena dia telah membunuh seorang muslim. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'adz pun menghembuskan nafas terakhirnya karena lukanya yang bertambah parah, setiap harinya bertambah parah. Darah yang keluar tidak mau berhenti, bahkan semakin banyak darah yang keluar yang mengakibatkan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Yang sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, bahwasanya Arsyur Rahman sampai bergetar, saking mulianya sahabat ini, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah doanya Sa'ad bin Mu'adz. Dia mengatakan pada saat terkena panah, ya Allah, kalau memang masih ada peperangan yang kamu sisakan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka panjangkanlah hidup saya, panjangkanlah umur saya untuk menghadiri peperangan tersebut. Tapi kalau ini adalah peperangan terakhir antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka wafatkanlah saya. Dan ternyata memang setelah itu orang-orang Quraisy tidak pernah lagi berani untuk menyerang kaum muslimin. Bahkan terjadi nanti perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Tidak ada peperangan di antara mereka. Ini adalah doanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perang Ahzab selesai, setelah Bani Quraidah dieksekusi, maka kota Madinah ini sudah bersih dari orang-orang Yahudi. Sudah bersih dari orang-orang Yahudi. Yang sebelumnya mereka itu, sebelum Rasulullah datang, orang-orang Yahudi termasuk kabilah yang sangat berpengaruh, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Karena mereka punya ekonomi yang kuat, mereka punya persenjataan yang kuat, tapi secara berangsur-angsur yang mereka pun dikeluarkan kabilah demi kabilah dari kota Madinah. Bukan karena kezaliman dari kaum muslimin,
tapi karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan ini merupakan karakter orang-orang Yahudi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ia suka berkhianat, melanggar janji-janji yang mereka buat. Baik, kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satuan perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq ini. Syariah ini atau satuan perang ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, 30 orang penunggang kuda. Mereka diutus atau dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Ya, dan setelah sampai di sana, Bani Bakar bin Kilab langsung berhamburan tanpa ada perlawanan sama sekali, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Harta-harta yang mereka tinggalkan menjadi ghanimah bagi kaum muslimin, dan juga berhasil menawan salah seorang tokohnya, yang selama ini gencar untuk mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokohnya tersebut bernama Sumamah, pemimpin dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu berlokasi di Riyadh kalau sekarang ini, di Riyadh. Kampungnya nanti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi nanti setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sumamah salah seorang pemimpin dari Bani Hanifah. Nah, dia pun diikat dan dibawa ke Madinah, kemudian diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengikat Sumamah di salah satu tiang di dalam Masjid Nabawi. Ya, diikat di salah satu tiang di dalam Masjid Nabawi. Nah, kemudian setelah diikat, Rasulullah mendatanginya dan mengatakan, "Madza indaka ya Sumamah?" Bagaimana menurutmu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan sebagai seorang tokoh di kaumnya, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kamu membunuh saya, ketahuilah bahwasanya kamu telah membunuh orang yang punya kerabat. Kamu telah membunuh orang yang punya pasukan." Ya, artinya ya kalau kamu bunuh saya pasti ada pasukan yang datang untuk menyerang kamu. Kalau kamu membebaskan saya, maka sesungguhnya kamu telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Ya, maksudnya dia tidak akan dibebaskan begitu saja, pasti dia akan memberikan tebusan yang banyak. Tapi Rasulullah diam saja dan meninggalkan Sumamah. Di hari berikutnya Rasulullah mendatanginya lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Bagaimana menurutmu wahai Sumamah?" Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kamu membunuh saya, kamu membunuh orang yang punya pengaruh. Kalau kamu membebaskan saya, kamu telah membebaskan orang yang pandai berterima kasih." Rasulullah pun tidak berucap apa-apa dan meninggalkannya. Di hari ketiga juga sama seperti itu, ucapannya sama. Kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Lepaskan ikatannya dan bebaskan dia." Jadi bebaskan cuma-cuma, tidak minta tebusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibebaskan, dia pun keluar, kemudian dapat sumur, dia mandi, kembali lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan keislamannya. Ya, dia mengikrarkan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, sebelum hari ini tidak ada wajah yang paling saya benci melebihi wajahmu. Tidak ada agama yang paling saya benci melebihi agamamu. Tidak ada tempat yang paling saya benci melebihi tempat ini, kota Madinah. Namun pada hari ini sebaliknya, tidak ada wajah yang paling saya cintai melebihi cintanya saya kepada wajahmu, kepadamu. Tidak ada agama yang paling saya cintai melebihi cinta saya kepada agama ini. Dan tidak ada kota yang paling saya cintai melebihi cinta saya kepada kota ini." Ya, luar biasa bagaimana perubahannya selama 3 hari. Rasulullah tidak pernah mengatakan, "Wahai Sumamah, masuk Islam wahai Sumamah." Tidak pernah. Apalagi dakwah yang panjang lebar, tidak pernah. Tapi apa yang membuat Sumamah sampai berubah pikiran 180 derajat hanya dalam 3 hari tersebut? Ya, karena ternyata Sumamah ini kagum
ia ta'ajub dengan salat yang dikerjakan oleh Rasulullah, bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah dalam salatnya. Karena Sumamah kan diikat di dalam masjid, sehingga dia lihat bagaimana kaum muslimin salat, bagaimana bacaan yang dibaca oleh kaum muslimin, bagaimana akhlak Rasulullah kepada sahabatnya, bagaimana akhlak sahabat kepada Rasulullah, bagaimana akhlak sahabat kepada sahabat yang lain. Dia kagum dengan hal ini, dan belum pernah dia lihat hal yang sama sebelumnya di kampungnya, di agamanya, di keyakinannya. Tidak pernah. Akhirnya tanpa dakwah secara langsung dari Nabi SAW, dia pun mengikrarkan keislamannya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mau melaksanakan umrah. Jadi haji dan umrah memang sudah ada sejak dulu ya. Dia mengatakan, saya mau umrah wahai Rasulullah, dan izinkan saya untuk mengendarai kendaraanmu, untamu. Maka Rasulullah pun mengizinkan dia untuk menggunakan unta Rasulullah. Kemudian dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang Mekah mengenali untanya Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Mekah mengatakan, wahai Sumamah, apakah kamu sudah masuk Islam? Dia mengatakan, betul, saya sudah masuk ke dalam agama Islam, dan saya sudah beriman kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, celaka kamu wahai Sumamah. Sumamah mengatakan, ya demi Allah, mulai hari ini kalian tidak akan mendapatkan gandum dari Yamamah. Sementara selama ini kota Mekah itu sangat bergantung gandumnya dari Yamamah, karena kesuburan tanah di Yamamah. Maka mereka pun, orang-orang Mekah, tidak pernah lagi mendapatkan gandum dari Yamamah. Sampai ketika mereka sudah merasa ini sudah sangat, mereka kelaparan, tidak ada gandum, cuman kurma saja. Mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong minta kepada Sumamah agar mereka mengirimkan gandum lagi ke Mekah. Akhirnya Rasulullah karena kasihan terhadap orang-orang Mekah, maka Rasulullah pun mengirimkan surat ke Sumamah di Yamamah untuk ia tetap mengirimkan gandum kepada orang-orang Mekah. Ini adalah di antara bentuk kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara umum. Tapi saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.